ada ulang tahun Harley. Wah, loh kenapa memangnya? Oh, saya ini anggotanya pemilik Harley. Jadi artinya itu sebagai konsumen, tapi dia itu betapa sangat mencintai produk Harley. Sampai ulang tahunnya Harley waktu itu yang ke-100 tahun, itu pun dia pokoknya saya harus pulang ke Amerika. Karena apa? Acara ulang tahun Harley. Begitulah kecintaan seseorang customer kepada produknya. Bahkan dia mengatakan motor paling hebat di dunia ya Harley. Gitu. Padahal kamu tahu, Harley itu dari sisi teknologi kalah dengan produk lainnya. Dengan produk motor BMW, motor Honda, ya teknologi loh ya. Tapi produk Harley mampu menciptakan cinta customer itu sebegitu rupa. Sehingga perayaan ulang tahunnya yang ke-100 itu dihadiri jutaan manusia seluruh dunia. Ya. Kalau sudah naik motor Harley itu wah bangganya bukan main. Ya. Jadi itu cerita pengalaman saya ketemu kebetulan omnya istri saya itu adalah pecinta Harley. Jadi begitu mencintai produk buatan Harley. Ya, kalau di sini ya orang cuma nonton di jalan-jalan itu, tapi bagaimana Harley itu menjadi gaya hidup orang Amerika itu lain lagi ceritanya, ya. Jadi betul-betul membuat mereka sangat jatuh cinta pada produk, sehingga tidak heran muncul semacam ini. Hubungan apa? Hubungan jangka panjang antara produk dengan motor. Makanya Harley sampai sekarang masih bertahan karena customer-nya loyal sekali. Ya. Demikian juga Marriott, ya, System Soft, ya, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh aja, ya. Nah, oleh karena itu maka ini ada berbagai bentuk untuk bisa mencapai keberhasilan dalam relationship disebut dengan apa? Success of alliances. Ya. Alliances itu ibaratnya kayak apa? Kayak sekutu itu loh. Ya. Saling membutuhkan antara produsen dengan konsumen itu merupakan ikatan. Ya, saling membutuhkan. Bukan sekedar transaksi jual beli selesai, itu enggak. Tapi ada hubungan jangka panjang. Nah, kalau produk sudah sampai menciptakan suasana itu, saya kira akan mempunyai kehidupan yang panjang, akan bertahan karena dicintai customer-nya. Ya. Oke, saya kira itu hal-hal penting, untuk itu perlu dijaga berbagai usaha, planning, menjamin kepercayaan, menghindari konflik, kepemimpinan, flexibility, teknologi transfer, learning. Nah, ini supaya apa? Mampu menjalin hubungan jangka panjang. Ya. Itu kira-kira poin tentang strategic relationship untuk saya sampaikan sebagai tambahan saja untuk melengkapi pembahasan-pembahasan kita di topik-topik yang lain. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan untuk topik berikutnya. Berarti kelompok 4 ya? Iya Pak, betul Pak. Kelompok 4 saya sebutkan anggotanya adalah Andrean ada? Hadir Pak. Asril hadir? Hadir Pak. Sugianur? Hadir Pak. Yula? Hadir Pak. Oke, silakan disiapkan materinya. Izin share screen ya Pak. Ya, ya.
Apakah sudah terlihat, Pak dan Ya, teman-teman? terlihat. Oh ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Sebelumnya, saya mohon izin, Pak. Ya. Saya di Merauke, internetnya sedang tidak baik, Pak. Soalnya ada pemutusan kabel optik bawah lautnya. Jadi, sewaktu-waktu jikalau saya keluar, berarti itu sebab Ya, internet ya, oke. Pak. Mohon maaf, Pak. Silakan. Oke, Pak. Saya lanjut. Selamat sore teman-teman, selamat sore Pak. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul artikel Measuring the Effectiveness of Segmentation, Targeting, and Positioning Strategy of L'Oreal Product in Kingdom of Saudi Arabia. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Asrul Saputra Siwa, Mas Andrian, Yola Audia, dan Mas Muhammad Sugano. Next, Mbak. Introduction. STP atau segmentasi, targeting, dan positioning adalah 3 pilar strategi pemasaran modern. Nah, pendekatan saat ini adalah menerima bahwa produk atau layanan perlu disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tuntutan yang berbeda di pasar. Nah, jika perlu tuntutan ini itu harus berhasil. Nah, langkah-langkah dalam STP sini ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menyegmentasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok pembelian yang dimana secara signifikan berbeda antar satu sama lain. Nah, setelah itu menganalisis segmen mana yang layak secara finansial, dan di sini peran targeting lah yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya, yang dimana organisasi menentukan target yang ingin dicapai. Dan langkah yang paling terakhir adalah positioning, yang dimana langkah ini adalah memposisikan diri di benak segmen sehingga produk atau layanan yang diberikan atau ditawarkan oleh organisasi itu berbeda dari para pesaingnya. Nah, pada artikel ini tuh dikatakan bahwa Arab Saudi merupakan pasar terbesar produk kosmetik di Timur Tengah. Nah, negara ini memiliki salah satu tingkat konsumsi kosmetik tertinggi di dunia dan merupakan negara terdepan dalam konsumsi produk perawatan kulit dan rambut. Nah, konsumen di Arab Saudi cenderung menghabiskan uang untuk penampilan pribadi mereka, khususnya pada kosmetik warna rambut. Nah, warna rambut di sini kurang lebih 50% menyumbang 50% dari pendapatan salon-salon yang ada di Arab Saudi. Nah, salon di Arab Saudi sendiri ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada luxury salon, premium hair salon, dan neighborhood salon. Di sini L'Oreal adalah pemain terbesar di pasar ini. Nah, produk L'Oreal sangat imajinatif dari persediaan obat keratin berbintang hingga produk rambut. Nah, tujuan strategi pemasaran termasuk meningkatkan penjualan kategori dengan menawarkan produk inovatif yang hebat dengan harga yang lebih terjangkau. Ini serta meningkatkan citra produk, kualitas, dan relevansi konsumen. Di sini L'Oreal memiliki penjualan yang baik di kerajaan Arab Saudi. Namun, selama musim panas, penjualan L'Oreal ini cenderung menurun. Hal ini dikarenakan ada produk pesaing baru, serta tim penjualan L'Oreal ini tidak dapat memasarkan produk mereka secara luas. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa Arab Saudi ini merupakan pasar terbesar dalam kosmetik. Selain itu muncul brand baru di pasar kosmetik Arab Saudi, yaitu Dermo Cosmetic. Nah, Dermo Cosmetic ini apa sih? Dermo Cosmetic ini adalah kosmetik yang menggabungkan 2 aspek. Yang pertama, dermatologi. Ya, dermatologi itu kesehatan kulit. Dan yang kedua, kosmetik. Kosmetik itu ya bisa dengan wajah itu. Nah, Dermo Cosmetic ini tidak hanya mengutamakan aspek kecantikan, tetapi memakai bahan-bahan yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Contoh dermokosmetik yang menjadi produk pesaing L'Oreal sendiri ini ada Bioderma, Mustela, dan Urage. Nah, dari rangkaian
penjelasan di atas saya tadi, peneliti di sini ingin mengetahui apakah pemasaran L'Oreal berdasarkan segmentasi, targeting, dan positioning L'Oreal saat ini efektif atau tidak, dengan tujuan untuk menilai efektivitas STP produk L'Oreal di Arab Saudi. Selanjutnya, Mbak. Nah, dari ulasan yang tadi saya telah jelaskan, didapat pertanyaan, bagaimana efektivitas strategi pemasaran L'Oreal dalam kaitannya dengan segmentasi, targeting, dan positioning di Kerajaan Arab Saudi. Yang kedua, apakah ada faktor yang paling mempengaruhi di antara STP yang mempengaruhi efektivitas keseluruhan dari strategi pemasaran produk L'Oreal ini? Next. Ya, yang selanjutnya ada research objektif. Nah, berdasarkan dari pernyataan di atas, peneliti pada artikel ini ingin menetapkan tujuan yang pertama untuk menganalisis efektivitas segmentasi, positioning, dan targeting L'Oreal di Kerajaan Arab Saudi. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antara efektivitas keseluruhan strategi pemasaran L'Oreal, yaitu segmentasi, positioning, dan penargetan tadi. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi faktor terpenting yang mempengaruhi efektivitas strategi pemasaran L'Oreal. Selanjutnya, jadi di sini didapat hipotesis yang pertama, satunya tidak ada hubungan yang signifikan antara strategi pemasaran STP dan efektivitas keseluruhan strategi pemasaran STP L'Oreal. Yang kedua, segmentasi pasar, penargetan, dan pemosisian sama-sama mempengaruhi efektivitas keseluruhan strategi STP. Itu H2-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Acil. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah related literatur. Jadi menurut Tenford dan Malek pada tahun 2015, prosedur segmentasi, penargetan, dan penentuan posisi atau yang biasa disingkat sebagai STP adalah dasar kunci periklanan yang sukses. Kotler, Bowen, dan Makens pada tahun 1999 menyatakan bahwa segmentasi mencakup prosedur 3 tahap, yaitu pembagian pasar, pemfokusan iklan, dan penentuan lokasi pasar. Su dan Powers pada tahun 2002 berpendapat bahwa pembagian pasar tidak hanya mendorong kita untuk memahami apa yang dibutuhkan individu dalam suatu barang, tetapi juga memberikan pemikiran yang cerdas tentang nilai yang ingin mereka bayar dan di mana mereka harus dilayani. Sehingga divisi menawarkan kesempatan untuk memanfaatkan media waktu terbatas dengan membedakan mereka yang dapat mencapai pasar tujuan secara layak. Kemudian Morton et al. Pada tahun 2017 mendefinisikan konsep pemasaran sebagai mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memuaskan pasar. Sejak Morton et al. Mendefinisikan segmentasi, sehingga sering dianggap sebagai konsep yang paling mendasar dan dominan dalam pemasaran. Dan dari waktu ke waktu, kebutuhan untuk mengidentifikasikan dan mendefinisikan pasar bisnis telah digarisbawahi atau menjadi penting. Segmen pasar hanyalah kumpulan pelanggan yang memiliki kesamaan yang membuat mereka memiliki kebutuhan produk dan perilaku pembelian yang sama secara luas. Mereka membuat berbagai karakteristik sebagai keinginan yang sama, daya beli, dan lokasi geografis, sikap membeli atau kebiasaan membeli. Dan oleh karena itu, peneliti mengusulkan bahwa segmentasi dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, membagi, dan membuat profil pembeli yang ada atau potensial berdasarkan pada perbedaan dan atau persamaan di antara mereka yang terhubung dengan cara yang masuk akal untuk bisnis. Next.
Painter et al. Pada tahun 2015 menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses segmentasi pasar muncul dalam suatu organisasi dan apa yang menyebabkannya terwujud dengan cara ini. Mereka melakukan studi longitudinal dengan mengkonstruksi segmentasi pasar sebagai performatif. Studi ini membantu menarik wawasan tentang hubungan yang dimiliki teori, model, ide, dan teknik pemasaran dengan praktik pemasaran. Temuan mereka adalah bahwa ketika mengadopsi penargetan segmentasi atau penentuan posisi manajer strategi, pemasaran harus mengatasi pragmatis jika mereka harus berhasil mengadopsi dan mengadaptasi konsep, model, atau pendekatan yang diambil dari teori akademis. Sartit al. pada tahun 2018 mempelajari proses segmentasi produk yang berhubungan dengan kesehatan. Penelitian mereka berfokus pada perkembangan segmentasi konsumen berdasarkan pembelian aktual konsumen terhadap produk berkelanjutan dan terkait kesehatan, dan membedakan label produk berdasarkan manfaat yang mereka tawarkan kepada publik, swasta, ataupun keduanya. Konsumsi harian produk yang berhubungan dengan kesehatan dipelajari, dan mereka melakukan penelitian ini pada 13 konsumen Italia selama 30 bulan dan lebih dari 370.000 transaksi. Analisis klaster digunakan dan ditemukan bahwa orang dapat disegmentasi pada 3 tingkatan, yaitu kolektivis, individualis, dan acuh tak acuh. Temuan ini juga menunjukkan bahwa segmen konsumsi dipengaruhi secara berbeda tergantung pada apakah label produk menjanjikan manfaat publik, manfaat pribadi, ataupun keduanya. Almsor pada tahun 2018 berfokus pada penentuan dan pengukuran pengaruh tingkat penargetan wanita Saudi pada proses keputusan pembelian keluarga Saudi. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh statistik yang signifikan dari tingkat penargetan wanita Saudi kepada keputusan pembelian keluarga Saudi. Namun penelitian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tahun menikah dan jumlah anak dalam keluarga Saudi. Peran wanita merupakan faktor yang sangat signifikan dan dalam pengambilan keputusan pembelian. Studi ini menemukan bahwa perempuan cenderung menjadi inisiator, influencer, penentu, pembeli, dan konsumen. Studi ini juga lebih menekankan pada penargetan segmen perempuan secara keseluruhan daripada segmentasi mereka ke dalam kelompok yang berbeda. Next. Industri perhotelan telah dikenal menggunakan konsep penentuan posisi sebelum penargetan. Jadi dengan fokus pada penawaran yang tersedia daripada persyaratan pelanggan di masa lalu, konsep telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Industri perhotelan dikatakan tidak dapat dipisahkan dari segmentasi, dan karena identifikasi konsep di atas telah menegaskan bahwa penentuan posisi sangat bergantung pada penargetan yang bergantung pada segmentasi itu sendiri, maka ketergantungan ketiga konsep di atas tadi terbukti. Atau singkatnya, segmentasi pasar memberi pemasar gagasan yang jelas tentang bisnis yang dia layani atau mungkin menarik. Penargetan digunakan untuk memilih set segmen yang optimal untuk mencapai manfaat maksimal. Dan positioning akan memperjelas citra dan diferensiasi bagi pemasar nanti. Dan oleh karena itu, ketiga konsep ini berjalan beriringan dan sebagai konsep pemasaran mendasar yang penting untuk pemasaran bisnis apapun. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Sugianur. Sebelumnya selamat sore Pak Dodi, selamat sore teman-teman semua. Saya Andrian akan melanjutkan presentasi ini. Baik, kita sekarang masuk ke kerangka teori atau theoretical framework. Di sini kerangka teori itu didasarkan pada definisi strategi pemasaran oleh para peneliti. Ini dari Chandra dan Meneses tahun 2001. Itu mereka menyatakan bahwa strategi pemasaran itu terdiri dari tugas-tugas yang saling terkait.
seperti menetapkan tujuan pasar, lalu segmentasi pasar dan memilih salah satu target pasar lagi, lalu memposisikan produk atau jasa, mengembangkan bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat. Nah, dari definisi tersebut dimaksudkan bahwa komponen-komponen strategi pemasaran yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning, serta marketing mix ini itu merupakan variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh pelaku pasar untuk mempengaruhi kinerja pemasaran. Nah, belum lama ini tuh Anne-Marie Hanlon itu seorang akademisi dan praktisi di bidang marketing itu pada tahun 2018 menyatakan bahwa segmentasi pasar membantu mengenali spesialisasi dengan persyaratan eksplisit, mengembangkan pasar dan menemukan klien baru, menyampaikan pesan pemasaran yang semakin menarik. Nah, di sini kan ada gambar ya teman-teman ya, ini menunjukkan aliran strategi pemasaran berdasarkan segmentasi, targeting, dan positioning yang dikemukakan oleh Anne-Marie Hanlon. Jadi kita lihat di situ yang paling atas itu yang dari kotak pertama itu yaitu segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar ini kita perlu mengidentifikasikan berdasarkan segmentasi seperti tentukan target pasar, atau ibaratnya saya kasih contoh, ibaratnya seorang atlet pemanah itu, kalau untuk atlet pemanah itu sebuah bisnis yang sukses itu pasti akan menentukan target pasar yang tepat. Nah, seorang pemanah ini kan ibaratnya udah tahu seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan untuk mencapai target ya. Jadi dia sudah memberi apa ya, ancang-ancang seperti itu kalau untuk bahasa ininya. Kalau targetnya dekat itu berarti dia tidak perlu menarik anak panah ini terlalu dengan membutuhkan tenaga yang besar ya. Tapi kalau misalkan apa namanya targetnya jauh, ini kan membutuhkan tenaga yang lebih besar akan bisa mencapai targetnya. Nah, maka dari itu diperlukan yang namanya segmentasi pasar sesuai target. Selanjutnya itu adalah kita harus mengetahui masalah dan kebutuhan konsumen. Nah, di sini ya selanjutnya juga kita harus mengetahui perilaku konsumen. Nah, yang kedua, tentukan karakteristik penting dari setiap segmen pasar. Nah, di sini misalnya saya kasih contoh segmen yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, ataupun gaya hidup, seperti itu. Lalu kita masuk ke kotak selanjutnya, yang bawahnya segmentasi itu. Ketika kita sudah melakukan segmentasi pasar, kita akan melakukan yang seperti yang di kotak hijau itu ya, yaitu targeting atau penargetan pasar. Nah, di sini itu kita perlu mengevaluasi potensi dan daya tarik komersial setiap segmen yang telah dikelompokkan tadi. Jadi dengan begitu itu kita bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Lalu yang kedua itu pilih salah satu segmen atau lebih. Nah, di sini untuk mengevaluasi dan memilih target ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, itu seperti ukuran. Ukuran di sini itu seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Lalu profitabilitas, itu segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk kita. Lalu ada selanjutnya aksesibilitas, seberapa mudah atau sulit bagi kita untuk mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang dilakukan. Lalu fokus pada manfaat. Nah, di masing-masing segmen ini kita membutuhkan manfaat yang berbeda. Lalu ada perbedaan. Jadi harus ada perbedaan terukur antar segmen. Nah, kalau segmentation dan targeting ini sudah dilakukan, langkah selanjutnya itu melakukan product positioning seperti yang tertera pada kotak ungu, itu yang paling bawah ya. Jadi di sini kita perlu mengembangkan pemposisian produk secara terperinci untuk segmen yang dipilih. Pengembangan ini itu bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu itu menilai
produk maupun jasa ketika dibandingkan dengan dalam kompetisi pasar. Selanjutnya kita perlu mengembangkan marketing mix untuk setiap segmen yang dipilih. Next. Selanjutnya kita masuk ke konseptual framework atau kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual penelitian itu dikembangkan berdasarkan kerangka teori dan rumusan masalah yang akan dibahas. Yang rumusan masalahnya dan kerangka teorinya itu seperti yang sudah dibahas tadi. Penelitian ini itu telah mengembangkan kerangka konseptual berdasarkan faktor-faktor yang diidentifikasikan dari strategi STP atau segmentation, targeting, dan positioning ya. Kerangka konseptual ini mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependennya itu efektivitas secara keseluruhan dari strategi STP ini tadi. Dan variabel independennya itu bisa teman-teman lihat itu ada 3 ya, segmentation, targeting, dan positioning. Kerangka tersebut itu menggambarkan variabel-variabel di mana efektivitas keseluruhan strategi pemasaran L'Oreal ini diukur. Proses tersebut itu berfokus pada bagaimana variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Next. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian atau research methodology. Desain penelitian yang akan digunakan ini adalah cross-sectional study ya, karena menyelidiki bagian dari populasi yang diteliti. Nah, jenis penelitiannya ini sendiri adalah penelitian deskriptif dan penelitian kausal. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ini itu mendeskripsikan keadaan seperti yang ada saat ini. Nah, hasil penelitian deskriptif ini hanya berlaku untuk jangka waktu penelitian ini saja atau pada saat penelitian saat dilakukan. Penelitian ini juga bersifat kausal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini karena penelitian ini ingin mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini tuh sampelnya ada 97 pemilik salon di Provinsi Timur atau dalam bahasa Arabnya itu Syarqiyah, Kerajaan Arab. Nah, karena tidak ada metode yang jelas untuk mengidentifikasi apakah salon itu menggunakan produk L'Oreal atau tidak, peneliti dalam artikel ini itu menganggap pengambilan sampel penilaian itu adalah metode yang paling tepat untuk penelitian ini. Penentuan besaran sampel untuk pendugaan proporsi populasi itu dilakukan dengan menggunakan persamaan aritmatika. Penelitian ini juga menggunakan analisis regresi berganda untuk mengidentifikasi efektivitas strategi STP dan juga faktor yang paling mempengaruhi di antara strategi STP. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Andrian. Selanjutnya saya Yola Audia akan melanjutkan presentasi hasil dan pembahasan dari tabel 1.1 terlihat bahwa mayoritas peserta adalah perempuan dengan persentase responden perempuan memperoleh skor 83,8%, sedangkan persentase dari peserta laki-laki 16,2%. Dari tabel 1.2, kelompok umur responden, mayoritas responden berasal dari kelompok usia 25 sampai 35 tahun, yang menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang cukup di salon untuk memberikan ulasan mereka tentang analisis. Dari tabel 1.3 terlihat bahwa sebagian besar peserta adalah warga negara Saudi dengan persentase warga negara Saudi adalah 78,8%. Dari tabel 1.4 pengalaman responden. Di sini
ada 5,6% memiliki pengalaman kurang dari 1 tahun, 22,2% memiliki pengalaman 1-5 tahun, 27,8% memiliki pengalaman 5-10 tahun, 33,3% memiliki pengalaman 10 hingga 15 tahun, dan 11,1% yang memiliki pengalaman 15 tahun ke atas. Menguji hubungan antara variabel dan independen. Analisis korelasi dan regresi dilakukan untuk mengukur hubungan antara segmentasi, penargetan, dan positioning, serta pengaruhnya terhadap aktivitas keseluruhan strategi pemasaran STP. Di sini, dari tabel 1.5 nilai korelasi adalah 0,680, nilai R2 untuk persamaan yang diestimasi adalah 0,462. Dan juga tabel 1.6 ANOVA, nilai signifikasi F statistik adalah 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen melakukan pekerjaan yang baik, menjelaskan variasi pendapatan sumber perpustakaan secara keseluruhan. Tabel 1.2.7 koefisien regresi menunjukkan bahwa di antara semua faktor yang mempengaruhi efektivitas variabel penargetan 0,798 memiliki nilai beta tertinggi, yang menunjukkan bahwa itu adalah faktor yang paling mempengaruhi aktivitas strategi pemasaran STP. Dan juga dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 ditolak. Hipotesis 1 tidak ada hubungan yang signifikan antara strategi pemasaran STP dengan aktivitas keseluruhan strategi pemasaran STP L'Oreal. Hipotesis 2, segmentasi pasar, penargetan, dan pemosisian sama-sama mempengaruhi efektivitas keseluruhan strategi STP. Artinya, ada hubungan antara faktor independen dan faktor dependen. Juga terbukti bahwa penargetan 0,798 adalah faktor terpenting yang mempengaruhi strategi STP. Temuan ini berkolerasi dengan temuan yang ditunjukkan oleh penelitian Ansour 2018. Studi ini menemukan bahwa peran perempuan merupakan faktor yang sangat signifikan dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Studi ini menemukan bahwa wanita cenderung menjadi influencer penentu pembelian dan konsumen, dan menunjukkan bahwa perusahaan harus menargetkan wanita secara umum untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar di kerajaan Saudi. Kesimpulan, berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis ditemukan bahwa ada hubungan antara faktor independen dan faktor dependen. Juga terbukti bahwa penargetan 0,966 adalah faktor terpenting yang mempengaruhi strategi pemasaran STP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 ditolak oleh peneliti. Peneliti telah membuktikan bahwa ada hubungan antara semua variabel independen dan variabel dependen, dan bahwa mereka tidak sama-sama mempengaruhi variabel dependen. Mengalami proses ini memungkinkan seorang pengusaha dan menampilkan spesialis atau pekerjaan yang menentukan metodologi promosi yang mengikat organisasi, keuntungan merek, dan barang untuk klien ekspresif mengiklankan fragment. Bentar, ini apa, naik lagi ke atas. Itu kesimpulannya ya. Iya, Pak. Nomor 1, berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis ditemukan ada hubungan antara faktor independen dan faktor dependen. Itu independennya apa, dependennya apa?
Independennya segmentasi, targeting, dan positioning, Pak. Oke. Dependennya Ya, aktivitas of marketing STP, Pak. jadi kalau ditemukan kesimpulan seperti itu artinya apa? Diterima. Loh, artinya gimana? Sebentar, saya belum jelas. Berdasarkan analisis dan penelitian ditemukan bahwa kesimpulannya apa? Ada hubungan antara apa dengan apa? Hubungan antara faktor independen dan faktor dependen. Independennya tadi apa? Segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Dependennya Dependennya overall effectiveness, aktivitas of marketing strategy, STP. Oke. Nah, sekarang kalau hasil kesimpulan kedua, artinya apa? Hipotesis 1 dan hipotesis 2 ditolak. Apa itu betul satu? Hipotesis dugaan sementara 1, Pak. Apa? Apa itu? Coba tunjukkan. Hipotesis satu itu bunyinya apa? Karena ditolak. Oh, hipotesis 1 Saya bantu jawab, Pak. Ya, Boleh? boleh, silakan. Untuk hipotesis satunya itu tidak ada hubungan yang signifikan antara strategi pemasaran STP dan efektivitas keseluruhan strategi pemasaran STP L'Oreal, Pak. Lalu Oke, hipotesis bentar, duanya itu satu dulu. ya Hipotesis satu bunyinya gimana? tidak ada hubungan yang signifikan antara strategi pemasaran STP dan strategi pemasaran STP yang keseluruhan tadi efektivitasnya dengan strategi dan efektivitas maaf Pak sebentar tidak ada hubungan yang signifikan antara strategi pemasaran STP dan efektivitas keseluruhan strategi pemasaran STP L'Oreal. Nah, kesimpulannya ditolak. Iya, betul. Artinya ditolak apa? Artinya ditolak berarti dia memiliki hubungan yang signifikan, Pak. Berarti independen dan dependen mempunyai hubungan signifikan. Iya, betul. Gitu. Terus hipotesis 2. Segmentasi pasar, penargetan dan pemosisian sama-sama mempengaruhi efektivitas keseluruhan strategi STP. Kesimpulannya apa? Hasil penelitian diterima atau Hasil ditolak? penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 2 itu ditolak juga oleh penulis. Nah, kalau begitu gimana? Hipotesis 1 dan 2 kok ditolak? Berarti apa? Apa artinya? Kedua hipotesis ditolak itu artinya apa? Kalau hipotesis 1 kan tidak ada hubungan signifikan. Kalau hipotesis 2 kan ada hubungan signifikan, gitu. Tuh, kalau H1 kan tidak ada hubungan yang signifikan, hasilnya ditolak. Iya, Pak, betul. Oke, H2 sama-sama mempengaruhi, itu ditolak juga. Kok kedua-duanya ditolak?
H1 dan H2 itu bertolak belakang bukan? Saya belum jelas itu. Hipotesis 1 tidak ada hubungan signifikan. Kalau 2 berarti kan ada hubungan signifikan. Oh, sama-sama mempengaruhi kok. Pak, maaf Pak, sepertinya ini satu hipotesis deh Pak. Makanya saya bingung. Ini coba yang lain ada pendapat nggak? Ini karena pernyataan hipotesisnya kurang begitu jelas sih, jadi agak membingungkan. Maksudnya apa? H1 dan H2 itu ada bedanya enggak? Atau sama? Mestinya berbeda ya, karena H1 dan H2. Bapak maaf, saya Syifa, boleh Ya, ikut silakan. ini enggak? Siva toh? Iya. Ya, silakan Siva, nggak apa-apa, boleh. Sepenangkap saya kalau dilihat itu bedanya kalau di H1 ini ke STP L'Oreal-nya yang diteliti. Tetapi kalau untuk yang H2 ini keseluruhan strategi STP-nya, jadi STP secara keseluruhan. Sedangkan yang H1 itu Keseluruhan hanya, itu apa maksudnya? Kalau tadi H1 itu hanya untuk L'Oreal. iya, Terus kalau H2? kalau yang H2 berarti segmentasi secara umum, penargetan secara umum, posisian secara umum, mungkin. Kalau misalnya yang H1 itu hanya untuk segmentasi pada L'Oreal-nya, penargetan pada perusahaan L'Oreal-nya, dan pemosisian pada L'Oreal-nya. Itu bagaimana, Pak? Enggak, karena ini penelitiannya kan mengenai L'Oreal. Iya. Iya kan? Iya. Apakah Iya. bisa ditarik kesimpulan satunya L'Oreal, satunya umum? Itu umum apa? Enggak jelas. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Itu pertanyaan saya yang pertama. Artinya itu menjadi PR untuk kelompok 4 ya. Untuk menjawab pertemuan yang akan datang. Itu bunyi hipotesisnya seperti apa dan kemudian tolong sinkronkan dengan kesimpulannya. Nyambung enggak kira-kira? Kalau tidak, apa masalahnya? Jadi perlu apa namanya pembahasan secara komprehensif di antara anggota kelompok 4 untuk diskusi mengenai topik ini dan
untuk nanti dijawab pada pertemuan yang akan datang. Apakah antara hipotesis dengan kesimpulan itu nyambung nggak kira-kira? Kalau menurut saya belum ketemu sambungannya. Ya, jadi perlu pendalaman lagi tentang isu yang dibahas dalam penelitian ini, terutama berkaitan dengan hipotesisnya apa, bunyinya seperti apa. Tadi muncul kesimpulan Siva malah ini satunya L'Oreal, satunya keseluruhan. Nah, keseluruhan itu apa? Itu yang saya belum ketemu juga. Keseluruhan itu maksudnya apa gitu. Ya. Karena kalimat itu sama tuh apa Siva? Efektivitas keseluruhan strategi STP. Yang atasnya efektivitas STP Royal, satu pakai Royal, satunya tidak. Tapi apa betul begitu? Apakah dalam penelitian ini juga diteliti produk yang lain? Nah, itu saya belum ketemu. Oke, itu satu pertanyaan saya, ya. Oke, mungkin di stop share kan, beri kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Oke, silakan. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Halo, ada yang lain mau bertanya? Saya ingin Pak. bertanya, Ya? Pak. Saya ingin bertanya. Oh, kelompok berapa kamu? Saya dari kelompok 5, Kelompok 5, namamu siapa? Hieronymus Hernando, Pak. Bentar. Saya Kelompok 5. kelompok 6, Pak. Salah. Oh. Kelompok 6. Siapa namamu? Hieronymus Hernando, Pak. Oh. Oke. Kamu dari tadi wajahmu nggak kelihatan ya? Saya koneksinya agak jelek, Pak. Tadi soalnya keluar masuk. Oh. Ahmad itu juga dari tadi nggak kelihatan wajahnya. Nggak tahu tuh Ahmad tuh kuliah apa enggak itu. Oke, kalau siapa lagi yang bertanya? Halo. Halo, yang lain nggak ada yang bertanya? Halo? Wah itu cuma senyum-senyum. Ayo Sum, kamu tanya apa Tun? Tidak, Pak. Saya bingung dengan artikelnya juga, Pak. Nah itu kalau bingung ditanyakan, ngopi gitu. Halo. Loh, kok nggak ada yang bertanya? Halo. Ya maklum lah, habis libur Lebaran mungkin masih
belum siap ya. Gitu ya. Saya belum upload untuk pengumpulan tugas lewat web ya. Belum, Pak. Ya, nanti saya tambahkan. Udah, pertanyaan cuma satu. Yes, Hieronymus silakan bertanya dulu. Ya, jadi saya ingin bertanya sebenarnya apa hubungan antara penargetan dan pemosisian produk. Lalu bagaimana penargetan dan pemosisian segmentasi tersebut dapat ditingkatkan? Terima kasih, Pak. Izin Lam, bagian Ya. terakhir tadi apa? Apa hubungan antar STP terus? Ini siapa ya? Zoom user itu siapa? Oh, saya Asrul Pak tadi apa? Oh. Asrul Pak, kelompok 4 Pak. Tadi keluar. Oke. Coba diulang lagi pertanyaannya, Hieronymus. Ya, jadi apa hubungan antara penargetan dan pemosisian produk? Lalu bagaimana penargetan dan pemosisian segmentasi tersebut dapat ditingkatkan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Ayo, siapa lagi? Saya mau bertanya. Oke, silakan Brigita. Kamu kelompok 3 ya, Brigita? Iya, Pak, betul. Oke, silakan. Jadi pertanyaan saya itu, menurut kelompok, bagaimana efektivitas STP tadi itu pada produk L'Oreal di Indonesia? Karena kan tadi di artikelnya itu kan di Arab Saudi, dan hipotesisnya itu kan bilangnya kalau ternyata mereka itu ada hubungan secara signifikan gitu. Padahal Pak dijelaskan sebelumnya pas di Arab itu musim panas itu mengalami penurunan. Nah, kalau di Indonesia itu efektivitas STP-nya bagaimana? Karena kan yang seperti kita semua tahu kalau di Indonesia itu banyak pesaing produk-produk kecantikan dari merek lokal yang juga bagus. Terima kasih. Halo, kelompok 4, bisa dicatat, bisa ditangkap. Siap, Pak. Bisa ditangkap ya, Andrian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Halo? Mungkin saya, Pak, buat nambah-nambah pertanyaan. Yo, bukan nambah-nambah, ya bertanya kok. Iya, Pak. Nambah-nambah. Baik. Kelompok berapa kamu? Saya kelompok 5. Kelompok 5. Bentar. Yosua Ronaldo. Siapa? Yosua Ronaldo. Ya, silakan. Tadi bagian yang dijelaskan, di situ ada sampel yang ditampilkan itu 97 dari 97 responden, di situ ditampilkan 97 responden terdapat 90 jawaban yang benar. Singkat pertanyaan saya, 90 jawaban yang benar ini berdasarkan apa? Makanya dikatakan istilahnya 90 benar, berarti 7 responden sisanya salah gitu mungkin. Maksudnya dasar apa yang dikatakan oleh peneliti 90 jawabannya benar dan 7-nya berarti salah? Apakah karena isi kuesionernya atau salah-salah atau gimana, mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ya, makasih. Gimana? Pertanyaan kelompok 4 tertangkap? Tertangkap, Pak. Bisa ditangkap ya? Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya, siapa lagi? Siska itu dari tadi foto terus. Mana wajahmu?
Iya Pak, mohon maaf Pak. Teman saya tuh mati lampu Pak dari tadi. Terus Coba gelap. lihat mana lampunya mati. Gelap Pak. Nggak apa-apa, Nggak kamu lebih baik kelihatan. kelihatan daripada nggak kelihatan. Kamu Oh, putih soalnya kok kulitnya, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Kamu tetap soalnya kelihatan gitu loh. Oke? Ya. Siapa lagi yang jaringannya bertanya? juga jadi kurang stabil. Oh gitu. Gimana? Yang lain kalau nggak memanfaatkan gimana? Ini poin untuk kamu loh. Mungkin saya Pak mau bertanya. Jangan mungkin saya Pak Iya. gitu. Waitun lo ragu-ragu. Ayo silakan. Kamu Ya, kelompok berapa Waitun? kelompok 6 Pak. 6. Tak ceknya. Waitun Nur. Iya. Ya silakan Waitun. Yang saya mau tanyakan di sini kan tadi hasil penelitian itu membuktikan bahwa dari segmentasi gender itu perempuan itu menjadi target tertinggi untuk produk L'Oreal tersebut. Nah, bagaimana perusahaan itu seharusnya melakukan promosi atau agar peningkatan penjualan itu juga bisa seluruh gender tersebut, baik laki-laki maupun perempuan itu secara rata juga memiliki posisi tersendiri L'Oreal tersebut di konsumen tersebut gitu. Diulang lagi, Waitun. Ya, jadi bagaimana perusahaan itu bisa menempatkan atau memposisikan produk L'Oreal itu kepada semua jenis gender, tidak hanya pada female itu tersendiri. Karena dari hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki tingkat konsumtif yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki tersebut, gitu Pak. Makasih Mbak. Oke. Jelas ya? Makasih Terima kasih. Pak. Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Ya, Ini bagus. Pak, saya Pak mau bertanya. Husni, kelompok berapa? Kelompok 5 Pak. Yuk. Ya, di sini saya ingin bertanya bagaimana cara perusahaan menggunakan strategi yang baik untuk mengidentifikasi faktor terpenting yang mempengaruhi efektivitas dalam pemasaran. Terima kasih. Bisa diulang, Mbak? Oh iya, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara perusahaan menggunakan strategi yang efektif untuk mengidentifikasi hal yang penting dalam perusahaan yang mempengaruhi efektivitas pemasarannya. Ya. Terima kasih. Gimana kelompok 4 tertangkap pertanyaannya? Sudah jelas Pak. Jelas ya? Oke. Siapa lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada, tadi pertanyaannya selain dari mahasiswa juga pertanyaan dari saya ya. Tolong dijawab untuk pertemuan minggu depan. Untuk kamu baca lagi. Saya hanya ingin memastikan kelompok 4 itu membacanya dengan benar dan tepat supaya dapat menjawab pertanyaan tadi, hubungan antara hipotesis dengan kesimpulan. Ya, karena itu menjadi penting ya, menjadi penting supaya lebih jelas
Hipotesis juga perlu ditulis dengan jelas. Ini termasuk kamu nanti kalau mau mengajukan tesis, ya, supaya kalian semua belajar secara tepat bagaimana merumuskan hipotesis supaya apa nanti jawabannya pun menjadi jelas, ya. Karena inti penelitian ya di situ, apa hipotesisnya dan apa kesimpulannya. Nah, itu tadi yang saya tangkap, ada ketidakjelasan antara perumusan hipotesis dengan kesimpulan. Nah, nanti dicek ulang lagi, kesimpulannya itu betul enggak ya? Sudah menjawab hipotesis belum ya? Nah, itu kan menjadi pentingnya di situ, ya. Sehingga esensi tujuan penelitian akan tertangkap dengan jelas. Oke, kelompok 4. Iya, Pak. Gimana dari Andrea? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Oke, yang lain siapa lagi yang mau masih mau bertanya? Jangan lupa loh ya, setiap kesempatan bertanya itu harus dimanfaatkan karena saya itu menghitung skor kamu. Ya. Jadi pertanyaan itu harus disiapkan. Ya. Bukan ya untuk menambah pertanyaan, bukan. Ya karena memang kamu concern ke dalam penelitian itu untuk nanti menjadi bahan referensimu loh. Kamu tuh kan nantinya akan menulis tesis, ya enggak? Ini semua udah nulis tesis belum toh? Atau sudah? Jangan-jangan. Belum, Pak. Belum ya? Daisa belum ya? Belum ya? Hamid Datul Faini, laki atau perempuan itu ya? Coba naik lagi wajahmu. Halo, kamu laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Perempuan. Oh, wajahmu nggak kelihatan sih, karena namamu tapi kok Hamid. Gitu. Naik lagi coba aku lihat wajahmu. Lagi, belum kelihatan itu. Gimana, kamu bertanya enggak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, udah kalau nggak ada pertanyaan ya terpaksa pertemuan malam ini kita akhiri. Karena nggak ada lagi yang memanfaatkan. Ya, Pak. Oke. Gimana ya? Kalau saya mau bertanya tentang materi kelompok 4 tadi, sebenarnya saya mau nanya cuma karena Bapak udah jelasin, jadi saya takut nggak enak waktu motong. Sedikit menyinggung kelompok 4 tadi, Pak. Ya. Jadi menyinggung tentang presentasi kelompok 4. Oh, bukan. Kan tadi udah dijawab kelompok 4, kelompoknya Brigita tadi, Pak, yang jawab pertanyaan di awal. Oke. Iya. Ada pertanyaan yang mungkin saya mau ini ke Bapak. Jadi kan dari penjelasan dan jawaban yang sudah diberikan kelompok 4 kan tentang pentingnya memanfaatkan teknologi, apalagi Alphatar yang digunakan gitu ya Pak di perusahaan. Kalau hal ini kita bandingkan dengan istilahnya, kalau Indonesia nanti ke depannya bakal menggunakan teknologi yang seperti itu, dan kita sandingkan dengan susahnya masyarakat atau istilahnya yang mencari pekerjaan gitu Pak. Kira-kira gimana itu Pak? Maksudnya, padahal harusnya orang-orang masih banyak butuh pekerjaan, sementara para perusahaan sudah menggunakan teknologi yang mana tidak menggunakan teknologi dan tidak menggunakan tenaga manusia gitu Pak. Jadi itu mungkin Pak. Ya, itu memang tantangan bukan hanya nanti ya. Sekarang pun sudah terjadi. Ya. Jadi satu kenyataan yang harus kita
tidak bisa abaikan adalah perkembangan teknologi itu makin lama akan menjadi sesuatu yang biasa. Nah, manusia yang harus menyesuaikan diri untuk bisa terlibat ke dalam teknologi baru tersebut atau tertinggal. Hidup ini pilihan. Sekarang tinggal kamu. Kamu tuh ngikuti terus perkembangan teknologi atau tidak. Kalau tidak, kamu tersisih. Dan itu tidak usah nunggu nanti. Sekarang pun sudah terjadi. Ya. Jadi manusia yang tidak mampu mengadaptasi, menyesuaikan diri, mengaplikasi, mengimplementasi berbagai perubahan yang terjadi, itu pasti akan tersisih dengan sendirinya. Maka ini semua Anda bersyukur karena Anda mempunyai kesempatan belajar, mempersiapkan diri. Kasihan orang-orang yang sudah terlanjur. Artinya apa? Terlanjur tidak tahu, terlanjur tidak mengikuti. Sehingga apa? Mereka tertinggal dan kehilangan kesempatan atau peluang untuk bisa terlibat dalam perkembangan teknologi itu. Jadi bersyukurlah Yosua dan kawan-kawan ini sekarang tahu ada perubahan itu. Yang penting kita itu selalu inline, bukan online loh ya. Kalau online itu mengikuti, ya, tapi inline itu sejalan. Ya, oleh karena itu Yosua dan kawan-kawan harus terus belajar mengikuti perkembangan teknologi itu secara terus-menerus. Saya pun saat ini menghadapi itu perubahan pekerjaan pun dengan teknologi yang baru. Saya pun kepontal-pontal tahu ya. Geragapan, merasa kecil hati. Tapi karena sistem menghendaki seperti itu, ya saya harus mengikuti. Dengan cara bertanya, belajar, diskusi. Saya ini hampir setiap kali tanya-tanya saya perkembangan yang terjadi dengan perubahan pekerjaan kita itu seperti apa sistemnya. Gitu ya, Yosia. Jelas ya? Iya, jelas Pak. Makanya Baik. kamu jangan merasa sudah cukup, nggak ada yang cukup. Ke depan itu terus terjadi. Makanya kayak wajah Waitun itu diperlukan senyum, ceria, penuh dengan kegembiraan, menyambut perubahan. Itu wajah Brigita juga senyum juga ya. Itu wajah-wajah yang dituntut oleh saat ini gitu loh, optimis. Jangankan kamu Yosua, saya pun itu kepontal-pontal Yosua. Kepontal-pontal itu bahasa Indonesia ini apa ya Siska? Tergopoh-gopoh. Ya. Tapi lingkungan pekerjaan saya menuntut perubahan teknologi semua. Jadi saya harus pelan-pelan ngikuti, pelan-pelan tanya, pelan-pelan ya diskusi, saya telepon siapa. Ini gimana kok begini? Ini kok begini bagaimana? Ya tanya. Anu Pak pakai ini, pakai itu. Ya itulah yang terjadi. Saya itu sudah amat sangat tua ya. Jadi sebetulnya sudah waktunya untuk istirahat, tetapi nggak bisa ya. Karena ternyata tuntutan pekerjaan pun teknologinya juga berkembang terus. Ya. Gitu Yosua ya. Oke. Coba. Ada lagi pertanyaan? Sifat tadi juga senyum. Senang aku lihat orang-orang yang tersenyum itu artinya optimis ya, melihat masa depan. Ya. Jangan wajahnya muram. Tahu muram? Muram itu sedih ya. Tidak optimis ya, nggak boleh, harus optimis gitu.
Ya. Dan sekarang teknologi dapat dijangkau dari manapun. Jadi nggak ada kendala lagi. Ya. Semua berubah. Udahlah, kamu lihat nanti. Perubahannya cepet terus ya. Dan kita kalau tidak mengikuti ya tertinggal gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita ketemu minggu depan ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, selamat malam. Yuk. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu.